Halo semuanya, terima kasih sudah mampir di channel ini ya. Apa kabar semuanya? Apakah kalian baik-baik saja? Semoga kalian selalu diberkati oleh Yang Maha Kuasa dan selalu sehat dimanapun kalian berada. Di video kali ini kita akan melihat fakta dari 5 hewan yang namanya dipakai jadi idiom bahasa Indonesia. Penasaran? Sebelum Mimin melanjutkan video ini, ada baiknya subscribe dulu channel ini, serta nyalakan lonceng notifikasinya, agar Mimin lebih semangat untuk membuat video selanjutnya. Langsung saja kita ke pembahasan videonya. Idiom merupakan ungkapan yang maknanya tidak bisa diterjemahkan secara harfiah. Dalam penggunaannya, istilah ini digolongkan sebagai bahasa kiasan yang bisa membantu kita untuk mengekspresikan suatu tindakan yang ringkas dan mudah dimengerti. Selama ini, kita sudah menggunakannya dalam percakapan sehari-hari. Nah, ternyata tak sedikit idiom bahasa Indonesia yang memakai nama hewan. Kira-kira apa yang mendasari penggunaan nama mereka ya? Berikut adalah kelima faktanya. Buaya darat. Buaya darat adalah idiom berkonotasi negatif yang sering disangkut pautkan pada laki-laki yang tidak setia dan suka berganti-ganti pasangan. Padahal, ungkapan ini sangat berbeda dengan faktanya loh. Buaya merupakan hewan reptil yang setia pada pasangannya. Dilansir VOI, buaya jantan akan selalu melindungi betina yang akan bertelur. Bahkan mereka turut menjaga telur tersebut hingga tiba saatnya menetas. Meskipun pasangannya meninggal, seringkali buaya, baik jantan maupun betina, tidak akan mencari pasangan lagi. Tikus berdasi. Saat ada pejabat yang ditangkap karena kasus korupsi, maka kita akan sering melihat headline berita yang memberi mereka julukan, tikus berdasi. Mengapa demikian? Tikus dikenal sebagai hewan kecil yang curang dan licik. Mereka egois karena banyak membawa kerugian dan hanya bertindak semaunya sendiri. Lebih lanjut, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit atau CDC, mengungkapkan bahwa bekas gigitan, air seni, hingga kotoran tikus dapat menyebabkan berbagai penyakit mematikan. Mulai dari leptospirosis hingga penyakit pes. Itulah kenapa, julukan tikus berdasi, tepat ditujukan bagi pejabat yang hanya berusaha memperkaya diri, tapi merugikan masyarakat yang ada di bawahnya. Mereka layaknya tikus yang hanya menggerogoti orang di sekitarnya demi keuntungan sendiri. Kutu loncat. Idiom hewan selanjutnya adalah, kutu loncat. Berbeda dari sebelumnya, ungkapan ini tidak berkonotasi negatif. Kutu loncat, merujuk pada orang yang suka berganti-ganti pekerjaan. CDC menjelaskan bahwa kutu sebenarnya adalah parasit kecil yang cara hidupnya meloncat dari kepala orang yang satu ke kepala orang lain untuk mengisap darah. Keberadaan hewan ini di rambut sangat merugikan karena bisa menyebabkan bagian tubuh yang dihinggapinya gatal dan infeksi. Jika ditelusuri, sebenarnya tidak ada hubungan yang jelas tentang kenapa kutu disangkut pautkan dengan idiom ini. Nama hewan ini digunakan hanya karena geraknya yang melompat dari satu tempat ke lain, seperti orang yang suka berganti pekerjaan. Mereka melompat dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya. Harimau. Idiom, mulutmu, harimaumu, mengajarkan kita bahwa perkataan kita bisa saja menyakiti orang lain. Seringkali, rasa sakit yang ditimbulkan dari ucapan tersebut dapat menyebabkan permasalahan jadi makin runyam. Begitu kuatnya pengaruh kata-kata disandingkan dengan sifat harimau yang kuat dan berbahaya. Dilansir The Cold War, harimau memiliki kekuatan 6 kali lebih besar daripada manusia. Bahkan harimau mampu mengerahkan sekitar 10.000 pon kekuatannya untuk mencakar musuhnya. Dapat ditarik kesimpulan bahwa omongan kita bisa sama berbahayanya dengan serangan harimau. Kita gak akan bisa memprediksi seperti apa dampak dari kalimat negatif yang kita lontarkan kepada orang lain. Kabar burung. Seperti yang kita ketahui, burung tidak mampu menyampaikan informasi dengan jelas karena hanya bisa berkicau atau bercicit. Itulah kenapa, kabar burung memiliki makna yang sama dengan kabar angin. Artinya adalah berita yang beredar belum pasti kebenarannya. Idiom ini ada karena pada zaman dahulu, burung dimanfaatkan sebagai kurir. Dikutip dari Library of Congress, selama Perang Dunia I dan II, merpati bertugas untuk mengirim surat rahasia ke para tentara. Bukan hanya itu, pada zaman Mesir kuno, merpati jadi media untuk mengantarkan pesan dari kapal yang ada di laut ke daratan.
Sejumlah hewan memang dijadikan sebagai idiom karena sifat atau aktivitas mereka bisa menggambarkan situasi-situasi tertentu. Dari 5 idiom barusan, mana yang baru kamu ketahui? Tulis jawaban Anda di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton, dukung terus channel ini dengan cara subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya, agar Anda selalu mendapatkan info fakta unik dan menarik dari channel ini. Jangan lupa like, komen dan share video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.